Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna bi ilmika ma tarda bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa yassir wa la tu'assir wa tammimna bil khair. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadina tuqaddimu minas solihin warzuqna ma razaqnahum wa kullana kama kunta lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji daring, ngaji pengajian jarak jauh. Saya berada di Majelis Taklim, Bapak Ibu sekalian jamaah berada di rumah. Hari ini kita ngaji kitab usul fikih Al-Waraqat. Mudah-mudahan dengan hikmahnya pandemi kita tetap bisa ngaji walaupun jarak jauh, dan ini siaran langsung. Alhamdulillah, dengan pandemi pencapaian pengajian kita cukup lumayan bagus, yang akhirnya hikmahnya Bapak Ibu sekalian punya gadget semua dan semuanya punya HP untuk ngaji, ini untuk smartphone. Sebagaimana biasa, sebelum kita ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat fid dini wa dunya hatal akhirah, dan ilmu yang kita kaji malam hari ini juga mendapatkan barokah manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Al-Alim Al-Alamah Imamul Haramain Al-Juwaini wa husan ila Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Ahmad Al-Makhali Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhana
wa ustadina wa asatidatina wa ustadina wa asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ngaji Aqsamul Hukmi Syar'i, yakni halaman 5. Itu yang di bawah ada kurung. Ya. Sudah ketemu. Ini pertemuan yang jadi lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu yang di rumah sudah semuanya halaman 5 nggih. Pertemuan sebelumnya adalah muqaddimah. Sekarang Aqsamul Hukmi Syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul Hukmi Syar'i. Ini ngajinya saya campur bahasa Indonesia karena pesertanya banyak juga dari luar pulau. Yang kemarin inbox juga WA ke saya minta ada bahasa Indonesianya ya. Saya tetap mempertahankan ngaji pegon ala pesantren sebagaimana yang diajarkan oleh para wali songo ya. Aqsamul Hukmi Syar'i utawi piro-piro pembagiannya hukum syara'. Aqsamul Hukmi Syar'i utawi piro-piro pembagiannya hukum syara'. Hukum syara' itu adalah hukum yang berdasarkan ayat-ayatnya Allah, perintahnya Allah yang berbentuk khitabnya Allah. Jadi pembagian hukum syara'. Nah, sebelum kita bicara hukum syara', kita harus mengenal dulu yang namanya khitab. Apa itu khitab? Terkenalnya kalau di sini di pesantren, di tempat banyak khitab jadi khitobah. Khitobah berpidato. Khitab itu firman Allah. Jadi menurut bahasa khitab ini adalah firman Allah. Kalau di Quran qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim qala wasdawuh. Nah, ini dawuhnya Allah. Jadi di dalam bahasanya ini adalah khitab ya. Usul fikih mengatakan khitab. Nah, dengan khitab ini ada hukum yang namanya hukum taklifi. Hukum yang berkaitan dengan seorang mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang sudah akil balik. Kalau belum akil balik, dia tidak dibebani hukum taklifi ya. Jadi hukum taklifi yaitu hukum yang berkenaan dengan perbuatan ya, seorang yang sudah mukallaf, baik bersifat tuntutan atau memilih untuk mengerjakan atau untuk meninggalkan. Ini memang usul fikih ini ilmu pengetahuan berbasis rasionalisme dan kecerdasan. Okay. Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa perlu diketahui kalau kita belajar usul fikih ini basisnya adalah rasionalisme dan kecerdasan. Ibarat HP, kalau giganya nggak besar, HP-nya bukan smartphone, nggak bisa untuk ngaji. Sama dengan itu. Jadi karena yang kita bicarakan adalah sesuatu yang rasional dan membutuhkan kecerdasan. Khitab ya. Kemudian dari hukum taklifi ini dibagi menjadi beberapa khitab.
Yang pertama adalah khitab yang bersifat mengharuskan, ya. Khitab yang bersifat mengharuskan ini disebut wajib. Nah, kalau di fikih disebut wajib. Khitab yang bersifat tidak mengharuskan ini disebut sunnah. Khitab yang mengharuskan disebut wajib. Khitab yang tidak mengharuskan disebut sunnah. Yang ketiga, khitab yang bersifat mengharuskan untuk ditinggalkan, ya, khitabnya Allah yang bersifat mengharuskan untuk ditinggalkan, ya, ini namanya haram. Yang keempat, ini ada khitab yang bersifat menuntut untuk meninggalkan dengan tuntutan yang tidak bersifat mengharuskan, ya. Jadi ada khitab yang bersifat menuntut untuk meninggalkan dengan tuntutan yang bersifat tidak mengharuskan dan disertai larangan khusus. Nah, ini disebut makruh. Ini khitabnya Allah yang seperti itu. Kelima, khitab yang bersifat menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan dengan tidak disertai larangan khusus. Ini disebut khilaful aula, ya. Ini mungkin asing bagi yang belum pernah ngaji usul fikih. Ini ada istilah khilaful aula. Kalau orang Jawa mengatakan apa khilaful aula? Jadi khitab yang bersifat menuntut ditinggalkannya sebuah perbuatan, ya, dengan tidak disertai larangan khusus, ini disebut khilaful aula. Kok lakoni yo kenek, gak kok lakoni yo kenek. Yang keenam, khitab yang bersifat menentukan pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan, ini disebut mubah. Khitab-khitab ini punya hubungan dengan perbuatan mukallaf, ya. Yang pertama, khitabnya sifatnya maknawi atau suluhi qadim. Ini khitabnya yang berhubungan dengan mukallaf. Yang bersifat maknawi dan suluhi qadim, yakni hubungan sebelum wujudnya mukallaf, jika sewaktu-waktu sudah ditentukan memenuhi syarat atau taklif, maka sebuah khitab akan berhubungan dengannya. Contohnya khitabnya Allah, sholat adalah wajib, puasa adalah wajib, dan semuanya wajib. Nah, itu wajibnya kepada mukallaf. Kalau orang yang belum mukallaf, belum cukup umur, maka khitabnya Allah tidak berlaku. Seperti anak kecil, ya, itu nggak berlaku khitabnya Allah, hal-hal yang wajib. Tapi ketika si mukallaf sudah berubah menjadi mukallaf, orang yang belum mukallaf berubah menjadi mukallaf, atau sudah cukup umur, akil balik, maka hukum khitabnya Allah itu berlaku untuk dia. Apa kaitannya? Akhirnya memenuhi pilihan, mengerjakan atau meninggalkan, ya, kewajiban. Yang kedua adalah yang bersifat tanjizi, yakni wujudnya mukallaf setelah bi'sah. Bi'sah ini diutusnya Nabi atau Rasul. Jadi orang, contohnya begini, seperti di pedalaman Papua atau di pedalaman-pedalaman manapun, di sana belum ada Nabi dan Rasul yang sampai ke sana. Atau kalau sekarang Nabi Muhammad kan sudah wafat, kalau dia belum ada Nabi dan Rasul yang menyampaikan agamanya Allah,
Kalau sekarang belum ada ustadz, kiai, mubaligh, mubalighah, dai, daiyah yang sampai ke pedalaman menyampaikan agamanya Allah, maka dia disebut tanjizi. Dia tidak dikenai beban. Bagaimana kira-kira? Masuk surga enggak? Dia tetap masuk surga karena belum pernah ada utusan yang ke sana. Maka sebelum ada utusan yang ke sana, orang-orang ini tidak dibebani hukum. Tapi kalau sudah ada utusan yang menyampaikan agamanya Allah, barulah dia dikenai beban hukum, namanya taklifi. Awalnya tanjizi, akhirnya berubah jadi taklifi, orangnya sudah mukallaf. Tapi karena kita sudah dari kecil dikenalkan agama melalui guru, melalui kiai, beban kita adalah hukumnya adalah hukum taklifi. Insya Allah paham ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah hukum wad'i. Nah, tadi itu semuanya adalah hukum taklifi, sekarang hukum wad'i. Ya. Apa hukum wad'i itu? Ialah khitabnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani atau mencegah, sahih atau sah, atau fasid, rusak. Ya, ini namanya hukum wad'i. Kalau tadi semuanya hukum taklifi, sekarang hukum wad'i. Lalu kita lanjutkan usul fikihnya, ya, kita lanjutkan usul fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul hukmi syar'i, utawi piro-piro pembagiannya hukum syara'. Jadi pembagian hukum syara'. Wal ahkamu, utawi pirang-pirang hukum. Wal muradatu, kang den maksud, fima ing dalam hukum, zukiro kang wis den jelasaken sadurunge iku sabaatun ana 7. Jadi hukum yang dimaksud yang telah dijelaskan tadi ada 7. Yang pertama al-wajibu, yaitu hukum wajib. Istilah al-wajibu di dalam usul fikih sama dengan al-wajibu yang ada di dalam fikih. Wal mandubu, dan mandub. Nah, mandub ini kalau di dalam fikih istilahnya adalah sunnah. Tapi kalau usul fikih tidak sunnah tapi mandub. Artinya adalah anjuran, sebagaimana khitabnya Allah, hukumnya adalah mandub. Wal mubahu, yakni mubah, artinya diperbolehkan. Wal mahdzuru, lan mahdzur. Mahdzur artinya dilarang. Nah, kalau mahdzur di dalam usul fikih, di dalam fikih lebih dikenal dengan haram. Haram. Nah, ini pentingnya belajar usul fikih dulu sebelum belajar fikih. Wal makruhu, dan makruh.
was-sohihu dan sohih, wal batilu dan batil atau batal. Jadi hukumnya wajib, ya. Di sini al-wajibu yang bersifat wajib, al-mandubu bersifat dianjurkan. Ya. Jadi kalau ada kata-kata al-mandub adalah bersifat dianjurkan, al-mubah bersifat dibolehkan, al-mahduru bersifat dilarang, larangan, al-makruhu ini bersifat dibenci, ya, dibenci. Wasohihu bersifat sah secara pelaksanaannya, sah. Al-batilu ini batal, ya, rusak atau tidak sah secara pelaksanaannya. Tadi ada makruh, ya. Kalau di sini ada khilaful aula. Kalau makruh yang lebih baik adalah meninggalkan. Kalau khilaful aula ini hampir sama dengan makruh, lebih baik melakukan. Barang makruh tapi lebih baik melakukan. Contohnya begini. Kita ketika perjalanan jauh, ya, mungkin dari Surabaya ke Jakarta, kalau naik kereta kereta biasa membutuhkan waktu sekitar ya 10 jam 12 jam. Daripada kita tidak apa-apa di dalam kereta, mungkin nanti menghindari buang air besar, air kecil, maka hal-hal yang makruh ini lebih baik dilaksanakan. Kita lebih baik puasa di dalam perjalanan yang jauh. Maka ini namanya khilaful aula. Hal yang dibenci tetapi lebih baik dilaksanakan, ya. Saya sering kalau perjalanan jauh justru lebih baik saya puasa, ya, daripada bolak-balik ke toilet, toiletnya kecil, kadang airnya tidak memenuhi syarat. Ya lebih baik puasa biar gak bolak-balik ke toilet. Coba kalau kita di pesawat 8 jam, contohnya dari Juanda ke Jeddah, itu 9 jam gak turun dari pesawat, sedangkan WC-nya, toiletnya kecil. Nah, kita daripada mondar-mandir karena kita lebih baik puasa. Ini hal-hal yang bersifat makruh tapi lebih baik dilaksanakan. Nah, ini namanya khilaful aula. Wal fikhu anapun utawi mafikih, ya. Wal fikhu adapun fikih iku al ilmu mengetahui, al ilmu mengetahui bil wajibati, yaitu perkara-perkara wajib, wal mandubi dan perkara-perkara sunnah, ila akhir sab'ah sampai ke 7 hukum yang disebut tadi di depan. Jadi fikih itu artinya kalau jenengan belajar fikih berarti jenengan mengetahui hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, makruh, mubah, haram, ya, sampai subhat, ila akhiri sab'ah sampai pada akhir 7 hukum yang ke-7. Ai bi anna hadzal fi'la, sesungguhnya perbuatan wajibu, yaitu bi anna hadzal fi'la wajibu, yakni perbuatan wajib, wa hadza mandubun dan perbuatan sunnah.
wa hadza mubahun, dan perbuatan mubah, wa hakada, dan sedemikian dan demikian seterusnya, min ila akhir sab'ah, sampai kepada hukum yang 7. Fal wajibu, mongko utawi yaiku mang wajib. Fal wajibu, adapun wajib, min khaisu wasfuhu, min khaisu wasfuhu, dilihat dari, min khaisu wasfuhu, dilihat dari keterkaitan antara wajib bil wujubi, dengan wajib. Jadi wajib kalau dilihat dari sifat wajibnya, yaitu ma yusabu, ma yaitu sesuatu, yusabu yang mendapatkan pahala, ala fi'lihi yaitu apabila dilakukan atau dikerjakan, wa yu'aqabu, dan akan mendapatkan siksa, ala tarkihi jika ditinggalkan. Fal wajibu, mongko utawi kang aran wajib, min khaisu wasuhu, saking yaiku mang keterkaitane antara wajib bil wujubi karo sing diarani wajib, ma yaiku mang sesuatu to barang yusabu yaiku kang merkoleh, yaiku mang ganjaran, ala filihi ing atase wong kang nglakoni, wa yu'aqabu, lan bakal oleh siksa, ala tarkihi ing atase kang ninggalno. Fayakfi, dan cukup, fi sidqil iqabi, di dalam menepati siksa. Jadi Allah itu mensiksa kita tidak sembarangan, tidak semena-mena. Kayak manusia menyiksa manusia, menghukum manusia itu kan kadang-kadang nggak bisa rasa adil, kadang-kadang sentimen pribadi, akhirnya menyiksa seenaknya, menghukum seenaknya. Wayakfi, dan cukup fi sidqil iqabi, di dalam menepati siksa, wa wujuduhu, dan wujudnya siksa, liwahidin, bagi satu orang, minal usoti, saking ahli maksiat. Wujuduhu, wujudnya siksa, liwahidin, bagi seseorang, minal usoti, dari ahli maksiat. Ma'al afwi, selebihnya adalah dimaafkan oleh Allah. An ghairihi, dari yang lainnya. Wa yajuzu, dan boleh jadi, wa yajuzu, dan boleh jadi, ayyurida, yang dimaksud oleh musannif, okay. Musannif adalah penulis kitab ini, yakni Syekh, okay, Imamul Haramain Al-Juwaini. Wa yatarattabu, dan terkait atau berdampak apa al-iqabu, yaitu siksa, ala tarkihi, yaitu karena
meninggalkan yang wajib. Kama abbaro bihi, kama abbaro, seperti sudah dinarasikan oleh para ulama. Abbaro ini istilah sekarang, dinarasikan. Tulis saja dinarasikan. Nanti ada orang bicara narasi tidak tahu. Oke. Abbaro dinarasikan. Kama abbaro, seperti yang sudah dinarasikan, oke, oleh ulama lain. Oke. Narasi seperti di TV kan begini, saya mendengarkan narasi-narasi yang miring terhadap kelompok kami sehingga kami sakit hati. Narasi itu ucapan ya yang bentuk penjelasan, tapi penjelasannya agak miring. Contohnya begini, ketika munculnya COVID-19, kan banyak orang yang menarasikan negatif kepada dokter, padahal dokter itu adalah garda yang terdepan. Ya, narasinya apa? COVID dianggap sebagai keuntungan para dokter. Nah, ini narasi yang disampaikan oleh banyak orang. Ini contoh narasi ya. Kata-kata baru ya. Narasi itu berasal dari bahasa Latin, artinya ner. Oke, ner artinya memberitahu, supaya orang yang tidak tahu itu menjadi tahu. Nah, ini namanya narasi. Kalau dalam bahasa usul fikih abbaro, bus maringi pirso sopo ulama-ulama lain, ulama liya. Nah, tapi kayaknya kan jenengan nggak bertambah pengetahuan kalau saya artikan seperti zaman dulu, wa abbaro, seperti yang sudah dinarasikan. Ya maknanya saya kembangkan supaya jamaah mengenal istilah-istilah yang kekinian, karena ilmu itu harus berkembang. Kalau kita bahasanya ikuti yang kuno-kuno, apa yo? Nah, sulit. Nanti kalau lihat YouTube, lihat TV ada narasi. Nah. Jadi istilah narasi ini dulu di zaman Yunani adalah istilah untuk menyampaikan sesuatu atau perkara kepada orang lain supaya orang lain itu tahu, ya, untuk menyampaikan sesuatu supaya orang lain tahu dengan sesuatu yang terjadi. Kama abbaro, seperti yang sudah, kama abbaro bihi, seperti yang sudah dinarasikan oleh ulama-ulama lain. Wairuhu, selain musonif, selain penulis kitab. Jadi banyak ulama yang sudah menulis, menyampaikan melalui tulisan, melalui bacaan, ini namanya narasi. Seperti di zaman dulu orang yang pro dengan Belanda, wah iku antek londo. Nah itu kan narasinya miring.
Betul lah. Fala yunafi, dan tidak bertentangan al-afwa dengan yang dimaafkan oleh Allah. Jadi Allah memberikan hukuman, memberikan ampunan, itu tidak bertentangan dengan hukum-hukumnya. Tapi kalau kita manusia, kalau tidak berdasarkan hukum syariat ini, hukum syara, untuk memutuskan sesuatu disuruh adil ya sulit. Coba ketika jenengan jadi hakim, ya, karena yang berperkara dengan jenengan, yang menjadi tersangka, orang yang menyakitkan hati, kira-kira dikasih hukuman ringan, apa berat, atau sesuai dengan tuntutan? Kalau manusia pasti, iki sing oleh perkara musuhku menisan tak blesno, ya. Nggak boleh. Padahal ini yang dinarasikan oleh para ulama seperti itu. Wal mandubu, utawi kang aran mandub, ditulis mandub ya, karena istilahnya nanti berbeda. Wal mandubu, utawi kang aran mandub, wal mandubu dan mandub. Ya, walaupun artinya sunnah, tapi jangan ditulis sunnah. Wal mandubu dan mandub, karena ini istilah usul fikih. Kalau nanti ada orang bicara sunnah, berarti konteks bicaranya, basisnya adalah fikih. Kalau jenengan bicara mandub, berarti basisnya adalah usul fikih. Min haitsu wasfuhu, dipandang dari aspek, bin nadbi, aspek nadab. Jenengan tulis nadab. Mandub jika dipandang dari aspek nadab, ya. Min haitsu wasfuhu, dan dipandang dari aspek bin nadbi, aspek nadab. Ini istilah-istilah baru semua, okay? Mungkin jenengan baru dengar kali ini. Sesuatu yusabu, yang mendapatkan pahala ala fi'lihi, ya, jika mengerjakan. Jadi nadab itu sesuatu yang mendapatkan pahala jika mengerjakan. Wala yu'aqabu, dan tidak disiksa ala tarkihi, apabila meninggalkan. Dengan puasa Rajab ini nggak puasa, ya. Kalau puasa dapat pahala, kalau nggak puasa ya nggak dapat apa-apa, ya nggak dapat siksa, ya. Kalau di bulan Rajab hanya nulis status marhaban ya Rajab, Rajaba sahrullah, Ramadan sahru ummati, Rajab bulannya Allah, Ramadan bulannya umatku. Tapi gak poso gitu loh. Terus pasang status, ayo sholat tahajud. Ya nah statusnya tahajud jam 3 memang pasang status sholat tahajud jam 3 pagi, tapi tidak sholat tahajud. Itu artinya apa? Wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi. Ya, nadab jika dipandang dari aspek, ya, mandub jika dipandang dari aspek nadabnya, yaitu sesuatu yang mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak mendapatkan siksa jika tidak dilakukan. Ya nggak apa-apa lah, dapat pahala pasang status tahajud untuk mengingatkan temannya yang membuka status malam-malam. Ya. Wal mubahu, yaitu mubah. Berikutnya adalah mubah. Wal mubahu, utawi kang aran mubah, min haitsu wasfuhu, jika dipandang dari aspek bil ibahah, dengan ibahah, ya. Mubah bila dipandang dari ibahah,
Ibahah itu kemubahannya gitu. Tapi ya jangan diterjemahkan kemubahannya. Tulis ibahah dalam kurung kemubahannya. Kalau nggak tahu istilahnya, ibahah. Wal mubahu, jadi hukum mubah min haitsu wasfuhu bil ibahah. Min haitsu wasfuhu jika dipandang dari aspek bil ibahah, dengan aspek ibahah atau kemubahannya. Karena kalau bicara usul fikih, kita yang bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan kita nggak punya istilah-istilah sendiri. Karena istilahnya ini impor dari Al-Quran. Mala yusabu, lan ora oleh ganjaran. Mala yusabu, dan tidak mendapatkan pahala ala fi'lihi jika mengerjakan, wa tarkihi, dan meninggalkannya. Ini mubah. Wala yu'aqabu, dan tidak dapat siksa. Wala yu'aqabu, dan tidak mendapatkan siksa ala tarkihi jika meninggalkannya, wa fi'lihi, dan mengerjakannya. Jadi ditinggalkan ya nggak dapat siksa, nggak dapat pahala. Dilakukan juga nggak dapat siksa, juga nggak dapat pahala. Aimala yata'allaku, aimala yata'allaku tegese kang ora ana kaitane. Aimala yata'allaku, yang tidak ada keterkaitan bikulli min fi'lihi, dari setiap perbuatan, bikulli min fi'lihi, dari setiap perbuatan atau mengerjakannya, wa tarkihi, dan meninggalkannya, opo sawabun, ganjaran, pahala, wala iqabun, lan ora oleh siksa, dan tidak mendapatkan siksa. Ini namanya mubah. Jadi di dalam usul fikih apapun didefinisikan dulu baru dijelaskan. Wal mahdzuru, jadi kumangkang aran mahdzur, yang disebut mahdzur, ya, mahdzur. Min haitsu wasfuhu, jika dilihat dari aspek mahdzur bil khadri, dengan khudur, itu ditulis khudur, ya. Wal mahdzuru, utawi kang aran mahdzur, ya. Wal mahdzuru, dan ini mahdzur, ya, tulis saja mahdzur. Min haitsu wasfuhu bil khadri, jika dilihat dari aspek khudur, ail haramati, yaitu haram. Jadi bahasa Indonesia haram. Haram ini sebenarnya apa? Kita kalau pergi ke Mekah kan ini ada Masjidil Haram. Padahal kalau di Jawa haram itu artinya nggak boleh, dilarang, gitu loh. Jadi kata-kata haram itu sebenarnya bukan dilarang. Haram artinya mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Allah karena memuliakan manusia, maka segala sesuatu yang dilarang Allah istilahnya bukan nahi, bukan mane, tapi haram. Kenapa? Contohnya seperti ketika kita mengalami pandemi COVID-19, kenapa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ada protokol kesehatan, prokes, pakai masker, cuci tangan, ya. Allah itu mengatakan haram itu untuk memuliakan manusia, supaya manusia mengikuti protokolnya Allah. Maka kita makan daging babi
kita makan daging anjing diharamkan Allah. Karena yang dimuliakan kita bukan anjingnya, bukan babinya. Ini kata-kata haram, jangan salah paham. Tapi karena di Indonesia haram diterjemahkan larangan, dilarang, ya haram akhirnya jadi bergeser maknanya larang. Kalau dilarang kan berarti ada Masjidil Haram di sana, tempat kiblatnya semua umat Islam. Jadi haram itu artinya mulia, karena saking memuliakannya Allah kepada manusia, kita diberi protokol oleh Allah ini demi kemuliaan manusia. Sama dengan pemerintah memberikan protokol kesehatan kepada rakyatnya demi kesehatan rakyatnya. Tapi rakyat merasa dibatasi. Sama dengan manusia dengan Allah, manusia merasa dibatasi. Kenapa babi itu haram kok diciptakan? Nah, pertanyaannya kan begitu, mengembang. Kenapa anjing haram kok ya juga diciptakan? Ya jawabnya nanti kalau jenengan semua jamaah ini kebetulan mungkin lagi tausiah ceramah atau tiba-tiba disuruh maju sama Sohibul Bait, suruh memberikan ya mau itu hasanah atau awar-awar tentang haram. Oke. Jadi jawabannya begini, kalau ujian itu kan pertanyaannya sudah jelas salah, kenapa ditanyakan? Kok nggak yang benar-benar saja ditanyakan? Kan pertanyaan jawabannya A, B, C, D, E. Itu kan yang benar adalah satu, yang empat salah. Ya sama dengan begitu jawabannya kalau orang bertanya, kalau anjing babi haram, kenapa Allah menciptakan anjing dan babi? Ya sebenarnya kalau kita bahas lebih panjang, banyak sekali manfaatnya anjing dan babi. Belum lagi kalau kita bicara sejarahnya penciptaan anjing dan babi. Kita bicara usul fikih dulu, ya. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan. Ma yaitu tidak wal mahduru, yakni mahdur min haitsu wasfuhu, jika dilihat dari aspek bil khadri, aspek dengan aspek hudur, ai al haramati tegese yaitu haram. Ma sesuatu yusabu mendapatkan pahala ala tarkihi jika meninggalkan, imtisalan. Nah, catat imtisalan, meninggalkannya karena tunduk pada perintah Allah, bukan tunduk pada aturan manusia. Allah melarang minum khamr. Nah, tapi jenengan ketika berada di suatu daerah atau di negara yang menghalalkan khamr, nah, jenengan bicara sama temannya, "Nang Indonesia haram, nang kene halal, gak apa-apa minum ae," kan gitu. Berarti tidak tunduk pada perintah Allah. Jadi memandang keharaman sesuatu, meninggalkannya itu harus didasari dengan imtisalan, tunduk dengan perintahnya Allah. Wa yu'aqabu dan berpotensi dapat siksa, ya. Dengan berpotensi mendapatkan siksa ala fi'lihi jika mengerjakannya. Okay. Jadi khudur itu dipandangnya karena imtisalan, ya. Tunduk pada undang-undangnya Allah. Walaupun terasa berat, tapi ini karena perintahnya Allah ya harus dilakukan. Bayakfi dan cukup fi sidqi di dalam menepati al-iqabi, yaitu siksa. Allah itu cukup untuk memberikan siksa kepada manusia. Wujuduhu, yaitu bentuknya siksa.
liwahidin pada seseorang, minal usoti, ya, pada para pendosa. Jadi Allah memberikan imbalan siksa kepada para pendosa ini, ya alasannya cukup. Tapi ketika mendapatkan azab di dunia, para pendosa itu mengatakan Tuhan ini tidak adil, saya diberi musibah terus sepanjang hidup, ya. Ma'al afwi, disertai dengan dimaafkan, ala ghairihi, dari yang lainnya. Contohnya kan begini, Allah melarang minum khamr, ya, kalau makan daging binatang itu, kalau daging binatangnya bertaring, berkuku tajam kan tidak boleh dimakan, tapi manusia tetap makan. Kadang-kadang saya melihat orang-orang makan yang haram-haram, saya pikir di dunia ini kan masih banyak yang halal, tapi penasaran, akhirnya makan sate nyambi, minum khamr berlebihan, ya, minum minuman yang berkarbonasi berlebihan, akhirnya ginjalnya rusak, pankreasnya rusak, kena gagal ginjal. Nah, tapi kan menyebutnya ini kena musibah, rodok sopan sedikit kena ujian. Ya enggak, kalau kita belajar usul fikih, adanya gagal ginjal itu kan ya karena perbuatannya sendiri. Disuruh minum air putih yang banyak, anyep banyu putih, kurang nikmat kalau nggak dikasih perasa, akhirnya perasa itulah yang membuat rusak. Akhirnya kita mendapatkan azab di dunia ini ya sebagai sebenarnya bukan dari Allah, dari perbuatan kita sendiri. Banyak banjir, ya, dulu Jombang nggak pernah banjir, akhirnya banjir, ya, di video dikirim ke setiap grup, Masya Allah banjir, Bareng banjir, Jombang banjir. Apa kira-kira kalau dilihat dari sudut usul fikih begini? Dulu kita sudah tahu semua hutan yang ada di sana itu kan kawasan konservasi, kawasan lindung, tidak boleh dipotong, di pohonnya ditebang, nggak boleh ada bangunan yang ini yang itu. Tapi pohonnya hilang, akhirnya jadi beton semua. Ketika hujan tidak bisa menyerap air hujan, longsor, musibah. Akhirnya banyak orang di jalan-jalan bawa kotak kardus, apa atas nama bencana, sumbangan untuk posko mencari sumbangan untuk bencana. Kalau kita belajar ini kan tahu sebenarnya bukan bencana, ya itu hukum alam, hukumnya Allah, karena kita menyalahi aturan Allah. Lihat itu Jakarta. Dulu Jakarta banyak apa, tempat-tempat untuk menimbun air hujan, ya. Yang dulu kan kalau di desa itu kan pasti ada, sebelum jadi kota itu kan ada lahan yang kayak banyak tanah liatnya, ya. Itu kan memang Allah ciptakan ketika hujan lari ke sana. Nah di situ itu untuk menyerap air hujan. Akhirnya dibebaskan untuk perumahan, gedung menjulang tinggi, apalagi di atasnya ada Bogor dan sebagainya, hutannya gundul. Jadi begitu hujan, Jakarta nampung air dari Bogor dan sekitarnya. Itu kan ya bukan kesalahan Allah, kesalahan kita. Di sana di puncak, nah itu kan banyak hotel, villa-villa mewah. Ya sama di Malang. Nanti Malang tinggal tunggu giliran. Nah, pertanyaannya, Gus, kenapa bisa musibah banyak? Kalau saya bilang bukan musibah, ya ini kesalahan kita, gitu loh. Dulu banyak embungnya ditutup, ya. Orang di kota rumahnya itu aspal, antara rumah dengan aspal itu masih ada tanah terbuka.
katanya becek, kotor, ditutup semen, semuanya nutup semen. Akhirnya apa? Kalau hujan jadi kamar mandi, jadi kolam. Kota ini jadi kolam karena nggak bisa menyerap ke bawah. Akhirnya banjir. Setelah banjir, semua rame-rame baca Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, Wajadnal kafi. Ya Gusti Allah guyu-guyu kemengkelen. Arah-arah baru belajar ilmu usul fikih karena mahdur dilakukan semuanya. Yang berikutnya was-sokhih, was-sokhihu, ya, yakni yang dinamakan sokhih. Jenengan kenal sokhih kan di hadis ya. Sekarang ini ada istilah sokhih. Min haitsu wasfuhu bisihah. Nah, was-sokhihu dan sokhih, tulis sokhih ya. Was-sokhihu dan sokhih min haitsu wasfuhu jika dipandang dari aspeknya bisihah dengan sihah. Sokhih, aspek kesohihannya adalah sihah. Ma yata'allaqu, yaitu sesuatu yang berkaitan bihi dengan ma. Apa an-nufudhu, nufud. Jenengan tulis nufud ya. Wa yu'tadu, dan diperhitungkan apa bihi, yaitu ma, sesuatu. Nufud. Nufud itu adalah sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Kalau di organisasi massa berbasis agama, ini ada pengurus tanfidiyah. Nah, ini berasal dari kata nufud. Apa artinya? Eksekutif atau pelaksana harian. Tapi ini jangan diterjemahkan dulu karena ini masih berbentuk istilah ya. An-nufudu apa an-nufudu nufud wa yu'tadu, dan diperhitungkan bihi apa bihi, yaitu ma, sesuatu ya. Bi an istajma'a, dengan memenuhi ma, sesuatu yu'tabaru, yang diperhitungkan. Segala sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperhitungkan fihi, di dalam ma yata'allaqu syar'an, dalam bentuk syarak. Akdan, yakni transaksi. Nah, transaksi ya jual beli dan sebagainya yang berbentuk transaksi apapun. Karena yaiku ono au ibadatan. Nah, yaitu transaksi juga termasuk ibadah. Sahnya sesuatu transaksi, kalau jenengan dagangnya menurut ilmunya Allah, ilmunya Nabi, ya dihitung jadi dagangnya adalah berbentuk ibadah. Kalau dagang contohnya di pasar, ada orang menawar, aduh Pak jangan dibeli 5.000, ini tadi aja sudah ditawar orang 5.500, gak saya belikan kok. Nah, itu kan akadnya, dagangnya tidak memenuhi unsur syar'i, tidak memenuhi unsur syariat, sehingga dagangnya tidak dinilai ibadah oleh Allah. Wal batilu, dan batil. Nah, tulis batil.
Min haitsu wasfuhu, jika dilihat dari aspek kebatilannya, bil butlani, dengan butlani, butlan ditulis butlan, jangan diterjemahkan dulu, nanti saya jelaskan. Ma la yata'allaqu, ma sesuatu, la yata'allaqu yang tidak berkaitan, bihi dengan nufud. Apa an-nufudu, yaitu nufud. Wala yu'tadu, dan tidak diperhitungkan bihi, apa bihi, yaitu dengan ma, sesuatu yang tidak diperhitungkan. Bi an lam yastajma, ya, bi an lam yastajmi', dengan tidak memenuhi ma yu'tabaru, ya, tidak memenuhi hitungan. Ma yu'tabaru tidak dihitung karena tidak memenuhi syarat. Contohnya sholat, kepada bapak-bapak ibu jamaah, mohon tidak video call atau inbox saat live ya. Ini selalu saya ulang-ulang, ini bisa terganggu karena ada inbox masuk, video call masuk ya. Mohon yang inbox, yang video call untuk dibatalkan karena sedang live ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kita sedang live, jangan ada yang inbox atau video call ke messengernya Facebook atau ke WA ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup ya, ke grup biasanya itu. Ini agak terganggu karena ada yang video call masuk ini. Apa ini yang baru-baru punya FB? Tadi kan saya lihat ada FB baru, Uti Monica. Nah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa lancar sampai akhir ya. Wal aqdu, dan akad ya. Akad itu transaksi ya, transaksi. Jenengan ke bank itu transaksi. Banyak orang mengatakan bank itu haram. Kalau kita belajar usul fikih, kira-kira bank haram apa enggak? Ini kita bicara transaksi perbankan, produk-produk perbankan. Bahkan perbankan dinamakan industri perbankan. Nah, kita lanjutkan kalau ingin tahu apa bedanya haram dengan bunga bank dengan yang namanya riba. Wal aqdu, dan akad, ya tasifu, yaitu persifatannya akad ya, bin nufuti, dengan nufut. Wal aqdu, dan akad atau transaksi, ya tasifu, persifatan transaksi, bin nufudi, dengan nufud, wal i'tidadi, dan i'tidad. Contohnya begini persifatan akad. Jenengan kalau kredit motor, mobil ke leasing, itu transaksinya apa di situ suratnya? Suratnya berbunyi sewa beli. Sewa beli dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggrisnya adalah lease. Terus karena bahasa Inggris ya, bahasa Inggris lease, karena orang yang menyewakan ya, namanya leasing. Jadi leasing itu bahasa Inggris, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sewa beli. Perusahaan leasing salah, sebenarnya itu bukan perusahaan leasing. Leasing itu kan transaksinya. Masa perusahaan transaksi jual apa, sewa beli. Kalau kita ambil motor ke dealer, dibiayai oleh perusahaan pembiayaan ya, itu
akadnya namanya lease. Nah, leasing bahasa Indonesianya, hukum di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa hukum adalah sewa beli. Kalau kita bisa bayar sampai lunas, itu dihitung beli. Tapi ketika nggak bisa bayar sampai lunas, macet cicilannya, maka kita dianggap sewa. Maka ini wal aqdu ya tasifu bin nufudi wal ihtidad, ya. Wal ibadatu, dan ibadah tatasifu bersifatan bil ihtidadi dengan ihtidad. Fakot istilahan juga mengikuti penjelasan secara istilah. Contohnya, kalau dengan pinjam uang di bank tidak dinamakan leasing. Nah, padahal bank juga meminjami uang untuk beli motor, beli mobil, dan sebagainya. Ya. Wal fikhu, dan fikih bil makna syar'i, fikih di dalam makna syarak. Okay. Syarak itu hukumnya Allah. Jadi fikih di dalam makna syarak. Wal fikhu, dan fikih bil makna syar'i di dalam makna syarak. Akhossu, lebih spesifik. Ya, fikih dalam makna syarak ini lebih spesifik. Apa spesifik? Lebih khusus, yaitu al ilmu. Akhossu minal ilmi, lebih spesifik minal ilmi, dari satu ilmu. Lisidqin, dalam membenarkan, lisidqil ilmi, dalam membenarkan ilmu. Jangan tidak bisa mengatakan ini salah ini benar kalau nggak punya ilmunya, nggak ahli di bidangnya, gitu loh. Binahwi wa ghairihi, binahwi dengan nahwu, wa ghairihi, dan lainnya nahwu dan lain-lain, ya. Fikih, ini yang dimaksud dengan fikih. Fakullu fikhin, dan setiap fikih iku ilmun, adalah ilmu. Setiap fikih adalah ilmu. Wa laisa kullu ilmin, dan tidak setiap ilmu fikhan, yakni dinamakan fikih. Saya jelaskan dari awal, ya. Contohnya yang kita lakukan bagi kaum laki-laki, setiap Jumat kita melaksanakan sholat Jumat. Hukumnya adalah wajib. Tapi ketika sholat Jumat itu dilaksanakan di tengah jalan, menutup jalan, hukum sholat Jumatnya jadi haram karena mengganggu ketertiban umum. Nah, ini akhirnya hukum itu dari wajib berubah menjadi haram. Makan hukumnya mubah, boleh makan, boleh tidak, dan halal makan itu. Tapi ketika makannya berlebihan sampai muntah, hukumnya menjadi haram. Nah, ini yang dipandang dari usul fikih. Ketika contohnya di kota besar, Jumatan tempatnya sempit, masjid penuh, gangnya penuh, jalan penuh, ditutup, sehingga orang lalu lintas berhenti, macet, tutup. Nah, sebenarnya kalau dipandang dari usul fikih, berarti jatuhnya sholat model seperti itu adalah haram. Padahal hukum asalnya adalah
Wajib. Makanya takmir masjidnya harus memikirkan bagaimana ibadah yang wajib tetap wajib, tidak ada keharamannya di dalam ibadahnya. Makanya nanti kalau jadi panitia takmir dan sebagainya, memikirkan kalau sudah jamaahnya membludak, alas tutup aja. Akhirnya punya alternatif, bikin rambu-rambu forbidden kecil. Kalau lagi ada sholat Jumat, ada kegiatan warga, forbidden, dilarang masuk. Nah, ini karena panitianya takmirnya belum pernah belajar usul fikih. Kalau belajar usul fikih, nah, kita nggak menempatkan jamaah seperti itu. Masjidnya harus di tingkat yang besar, tanah di sebelahnya dibebaskan untuk memperluas bangunan masjid. Akhirnya panitianya karena udah belajar usul fikih, tulis spanduk, masjid ini dijual. Yang nggak belajar usul fikih, masjid didol. Itu wakifnya yang mewakafkan pasti gegeran ibu. Ya, jadi kan nggak belajar usul fikih, ada spanduk dulu. Saya ketika melintas dari Badas ke Malang, di Batu kan ada masjid dijual. Oh, orang pada WA, Gus, itu gimana itu masjid dijual, jual masjid? Ya dia kan tidak tahu wakaf tunai itu ya seperti itu. Panitianya ternyata teman saya. Nah, itu panitianya cerdas, smart itu. Jual masjid. Nah, orang penasaran, akhirnya pada datang protes, dijelaskan kami jual tanahnya untuk diwakafkan. Kalau ibu bapak mau wakaf 1 meter ya sudah, harganya per meter 1 juta. Kalau punya 2 juta ya berarti saya kasih wakaf tunai 2 meter, kan gitu. Itu namanya wakaf tunai. Karena belum belajar usul fikih, protes langsung komen di Facebook, ini menjual masjid panitianya, ya kan. Jadi kan dulu paling ya heran lihat masjid dijual. Kalau saya nggak heran, karena itu ada istilah wakaf tunai. Yang berikutnya nufud. Tadi nufud ya. Jangan catat artinya an-nufudu. Jadi melaksanakan sesuatu sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu namanya nufud. Ya, kalau di dalam warokot ini an-nufud adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi kalau tulisannya an-nufidu, ya an-nufudu menjadi an-nufidu. Nah, kalau jenengan buka di kamus Munjid artinya jendela. Makanya kalau di NU itu ada istilah pengurusnya adalah tanfidiyah. Nah, itu pelaksana harian. Kalau di perusahaan namanya eksekutif. Terus ada sah. Sah di dalam hukum fikih. Kalau di dalam usul fikih ada sahih dan sihah. Tadi kan ada sahih, ada sihah. Sahih artinya sesuatu yang memenuhi unsur rukun dan syarat yang ditetapkan syara'. Nah, itu namanya sahih. Sesuatu yang memenuhi unsur rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara', ya, oleh hukumnya Allah, baik yang terkait dengan akad atau ibadah. Okay. Kalau sihah, nah, jangan catat sihah. Sekarang tadi sahih, sekarang sihah. Sihah adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syarak. Ya, kadang-kadang sesuai dengan syarak tapi nggak sesuai dengan apa? Nah, budaya. Berikutnya jenengan tulis ghairu sihah. Ghairu sihah artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan syara'.
Terus ditulis yang berikutnya batil. Batil adalah perbuatan yang tidak memiliki efek dan tidak dihitung dan juga tidak punya pengaruh. Ini namanya batil. Sesuatu yang batil. Sholatnya batal ya wis gak dihitung. Nah, di dalam istilah usul fikih ini ada batal, ada fasad. Fasad kalau arti bahasa artinya rusak, ya, batal. Jadi dengan tulis batal. Selama ini kenal di batal, batal, batal. Apa sih batal itu? Apa batal itu? Batal adalah rusaknya terjadi sejak awal. Ya, rusaknya terjadi sejak awal. Jenengan ketika sholat, syarat sahnya sholat adalah wudu dan masih suci. Nah, tapi ketika jenengan sebelum sholat itu kentut atau pipis, nah, maka kalau jenengan sholat berarti sholatnya batal, karena dari awal tidak memenuhi persyaratan. Makanya kalau di dalam hukum positif artinya batal demi hukum, ya. Kalau belajar ilmu hukum. Yang kedua adalah fasad, artinya rusak. Nah, fasad adalah rusaknya terjadi setelah melalui proses. Ini namanya fasad. Contohnya, jenengan sholat tiba-tiba dapat 1 rakaat, nahan kentut tidak tertahan, akhirnya kentut dud. Nah, ini namanya fasad. Sholatnya fasad. Jenengan puasa sudah dapat 15 hari, puasanya Ramadan, tiba-tiba di tengah-tengah siang hari di tanggal 15 perutnya mules-mules sampai mencret dan sebagainya, sampai dehidrasi. Nah, akhirnya dibawa dokter, suruh makan, suruh minum. Ya sudah, di hari ke-15-nya puasanya adalah fasad, tapi tidak batal, boleh dilanjutkan ketika sudah sembuh. Iktidad. Nah, ini jangan tulis tadi ada istilah iktidad. Iktidad artinya terjadinya transaksi karena mengikuti Allah dan Nabi, itu namanya iktidad. Jangan kalau jual beras, wah ini berasnya IR64 Bramo, tapi ternyata Bramonya cuma 10%, sisanya beras poles. Berarti transaksi yang seperti itu tidak dinilai ibadah karena tidak mengikuti Allah dan Rasul. Contohnya produk mengandung madu. Kalau jenengan buka produk itu, madunya paling sak tetes tis, gak ada sepucuk sendok, tapi mengandung madu. Ya memang mengandung madu, tapi ya berapa persen, 0, sekian. Jenengan jualan bakso, tulisannya sepanduknya jual bakso daging sapi 100%, padahal dicampur daging ayam, geromoan jadi satu. Ya kalau mau nggak fasad, nggak batil, ya ditulis bakso daging sapi, tapi jangan ada kata-kata 100%. Ya, pernah terjadi seperti itu, rame, lama-lama ya sepi karena tidak mengikuti iktidad dari Allah. Ya, kata-kata itu kan bisa menjerumuskan kita sendiri, nggak dinilai ibadah. Unlimited, apa artinya unlimited? Tidak terbatas. Tapi di sebelahnya ada bintang kecil. Ternyata dibatasi 3 giga, 5 giga, 10 giga. Dibuka lagi, ternyata dibagi-bagi. Kancane lokal oleh sakmene, sing interlokal sakmene, koncone lowo jam 1 sampai jam 5 oleh sakmene. Lah ini kan iktidad, bukan iktidad namanya.
Makanya ya walaupun perusahaan besar akhirnya jadi kolab karena apa? Istilah-istilah yang digunakan tidak mengikuti apa yang dimau oleh Allah. Ya jujur aja lah, gitu loh. Tak jatah 10 giga, sak bledose, lek turah balik, entek ya bayar maneh kan gitu. Jangan istilahnya unlimited. Berikutnya jenengan tulis fikih. Fikih ini al ilmu bil ahkam, yaitu fikih adalah ilmu yang mengetahui sesuatu dengan hukum, sesuai hukum, sesuai aturan, undang-undang, ya. Ini. Ahli fikih. Yang berikutnya ahli fikih. Kullu faqihin alimun. Setiap ahli fikih adalah orang alim. Tapi tidak semua orang alim ahli fikih. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini mendapatkan barokah manfaat, ya, untuk mendapatkan pengetahuan baru. Jenengan jangan bosan-bosan karena ini ilmu yang dibutuhkan kalau jenengan nanti terjun di masyarakat menjadi ulama. Syaratnya ya belajar usul fikih, belajar fikih. Fikihnya kemarin sudah Fathul Mu'in, ya, ini gandengannya. Jadi hari ini kita sudah belajar hukum taklifi dan hukum wad'i, ya. Karena kita masih ngajinya pengajian jarak jauh, ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan dan ada putus-putusnya sinyal, ya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kemanfaatan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hifdzal mursalin. Allahumma arzuqna hifdzan nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.